Posisi Jenderal Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia hari ini tidak sedang baik-baik saja, dan saya sebagai rakyat di sini memohon jaga Bapak Prabowo. Emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Koni Bakri itu adalah kebohongan besar, itu adalah fitnah keji. Sehingga saya katakan, Ibu Koni Bakri, hei Koni Bakri, kalau engkau dengar kata-kataku, kau pengecut. Kau manusia yang tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang Anda katakan. Selalu menyinggung nama orang lain sebagai sumber informasi. Padahal itu berasal dari dirimu sendiri. Sumber informasi yang berubah ini saja saya pikir sudah cukup membuat kita mengerti bahwa Ibu Koni Bakri ini adalah seorang pendusta, seorang pembohong besar. Tapi dia tidak mau dirinya itu terjerat hukum. Sehingga dia menyinggung nama orang lain sebagai sumber informasi. Jadi dia menebar kebohongan lalu kemudian cuci tangan dengan menyinggung nama orang lain. Sadar tidak sadar, si Koni Bakri, si pengecut ini, si pembohong besar, si penebar fitnah keji ini menelanjangi dirinya sendiri. Dia katakan, kalau saya Jokowi, Prabowo saya matikan saja besok. Artinya bahasa itu adalah dari dirimu sendiri. Niat itu adalah dari pihakmu, bukan dari pihak lain, tapi dari pihakmu. Tidak ada sejarahnya Insinyur Haji Joko Widodo melengsarkan orang dari tahta jabatannya. Tetapi fakta hari ini bicara bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri pernah melengsarkan Gus Dur dari tahta kepresidenan. Itu fakta. Sehingga hari ini, kalau kita coba berspekulasi, siapa yang lebih berpotensi melengsarkan siapa? Maka potensi itu ada pada orang yang telah berpengalaman melakukannya. Siapakah orang tersebut? Megawati Soekarno Putri. Dia yang berpengalaman melakukan itu. Dia yang berpengalaman dalam hal guling-mengguling. Dia yang berpengalaman dalam hal lengser-melengserin. Jadi kalau hari ini kita coba berspekulasi, siapa yang lebih berpotensi melengsarkan siapa? Maka Ibu Megawati Soekarno Putri lebih berpotensi melengsarkan ke pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Dan kita sebagai rakyat harus sadar bangkit untuk menjaga presiden kita. Kenapa? Karena presiden kita adalah wibawa negara kita. Kenapa Pak Anies Baswedan ketika itu dipilih sebagai calon presiden poros tengah? Pak Anies Baswedan ditunjuk sebagai calon presiden poros tengah ciptaan Ibu Megawati untuk memecah suara pendukung Bapak Prabowo Subianto, terutama dari kalangan religius. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript Papua. Terbongkar, siapa sebenarnya yang berusaha melengsarkan Prabowo Subianto? Ternyata, bukan Jokowi ataupun Gibran. Justru di balik semua ini ada sosok yang lebih licik dan berbahaya. Megawati Soekarno Putri, sang pengatur di balik layar. Koni Rahakundini Bakri telah dianggap sebagai seorang provokator dan antek dari ambisi Megawati, telah memainkan perannya dengan menyebarkan isu-isu perpecahan antara Prabowo dan Jokowi. Padahal, hubungan kedua presiden tersebut sangat baik-baik saja. Skenario ini semakin mencurigakan ketika kita menelaah lebih jauh. Kristianto Yenoni, seorang YouTuber asal NTT, mengungkapkan bahwa Megawati Soekarno Putri bukanlah pemain baru dalam dunia politik Indonesia. Megawati, dia adalah aktor utama yang bertanggung jawab atas lengsernya Presiden Gus Dur. Sebuah fakta yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pengalaman Megawati dalam menggulingkan pemimpin bukanlah rahasia. Megawati memiliki sejarah panjang dalam meruntuhkan orang-orang yang menghalangi jalannya, termasuk mengatur politik untuk mengamankan posisi dan kekuasaan. Saat ini, publik harus buka mata dan berpikir kritis. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam permainan licik dan manipulasi politik ini. Perhatikan baik-baik siapa yang bersembunyi di balik layar, mengendalikan opini publik, dan memanfaatkan tokoh-tokoh untuk mencapai tujuan politiknya. Ini bukan hanya soal tahta Prabowo sebagai presiden, ini tentang masa depan demokrasi yang sedang diganggu oleh tangan-tangan tak terlihat. Waktunya untuk membuka mata dan berpikir lebih jernih. Teman-teman, selamat berpikir kritis dan mengguncang opini publik. Ingat, negara ini milik rakyat, bukan milik politisi. Jangan lupa untuk memberikan komentar positif dan salam hormat dari YouTuber Manuscript Papua. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Kondisi pemerintahan sejak era Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, hingga kondisi pemerintahan hari ini, saya rasa itu terlalu banyak rongrongan. Apalagi Bapak Prabowo. Ya, Bapak Prabowo ini kan sangat dibenci oleh
orang-orang yang konon pendukung beliau sejak 2014 dan 2019 itu ya. Jadi yang dulu-dulu mendukung beliau sekarang jadi pembenci beliau. Artinya bahwa kalau ditambah dengan kelompok yang notabene 16% yang saat ini sangat membenci Bapak Jokowi, artinya Bapak Prabowo punya lebih musuh dalam tanda petik ya. Dalam artian kelompok yang membenci beliau begitu ya. Jadi Bapak Prabowo ini punya lebih banyak pembenci ketimbang Bapak Jokowi. Sehingga yang pertama saya sampaikan dengan hormat kepada orang-orang dekat Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto. Dijaga baik-baik Bapak Prabowo-nya. Ini pesan saya serius sekali. Sangat serius. Sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi bahwa sebenarnya ini jam tidur saya. Tapi ada kegelisahan menghampiri jiwa saya. Ada sesuatu yang mengganggu naluri saya. Di mana sesuatu tersebut berbisik bahwa posisi Bapak Jenderal Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Terutama Pak Teddy, Jenderal Teddy, ya meskipun saya terkadang kurang srek dengan sikap Pak Teddy, tetapi saya pikir ini memang penting. Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto memang membutuhkan sosok ajudan yang tegas seperti Jenderal Teddy ini. Jadi jika sekiranya video saya sampai ke telinga Jenderal Teddy, salam hormat dari saya, Kristianto Yenoni Rakyat Jelata. Ini pesan saya bahwa posisi Jenderal Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia hari ini tidak sedang baik-baik saja, dan saya sebagai rakyat di sini memohon jaga Bapak Prabowo, dijaga baik-baik. Merujuk kepada statement Ibu Koni Bakri. Emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun sebentar, Pak Rosan. Ya, jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja yang nih. pertama, ini Lu video yakin lama ya. Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya, gitu. Beliau menyatakan ini gimana kok sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, saya bilang bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu bisa lebih cepat. Ini pernyataan beliau gitu, bukan pernyataan saya. Alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya, tapi ada 4 orang. Oke, kita lihat video berikutnya. Dia katakan Pak Hasto ya. Jadi pertama dia mengopinikan ini, dia membawa nama Pak Rosan, mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat. Nah, belakangan ini dia sebut nama Pak Hasto ya, sebagai sumber informasinya. Jadi saya lihat Ibu Koni Bakri ini, dia itu nggak mau ambil risiko begitu ya. Dia menyebar informasi bohong ya, berita bohong. Dia memfitnah sana sini, tetapi dia menyebut nama orang lain sebagai sumber informasinya seperti itu. Ini model pengecut yang seperti ini. Ibu Koni Bakri ini model pengecut. Oke, kita lihat video selanjutnya. Dia sebut nama Pak Hasto sebagai sumber informasi. Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali. Jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto, didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya, tanyakan saja kepada beliau.
Tahu kan beliau siapa? Dia ngomong Pak Prabowo. Bedanya cuma satu, ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun, sehingga tersisa Gibran 2 tahun, maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi, jadi total 12 tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, adalah Gibran yang akan 2 tahun, ya kan? Kemudian akan diteruskan, Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Yang di Singapura ngomongnya kapan itu? Tanya Pak Hasto. Tahunnya nih? Apa? Tahun sama bulan. Aku nggak tanya segitu detailnya. Ibu Koni Bakri ini menurut saya seorang pengecut ulung. Kita akan kupas ini ya. Opini Ibu Koni Bakri, statement Ibu Koni Bakri. Jadi pada masa kampanye dahulu, beliau menceritakan mendapat informasi dari Pak Rosan, mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat. Di mana katanya, kata Ibu Koni Bakri, Pak Rosan mengatakan ke beliau bahwa Bapak Prabowo itu menjabat Presiden Republik Indonesia hanya 2 tahun. Kemudian itu dilanjutkan oleh Pak Gibran Rakabuming Raka. Begitu. Saya tahu bahwa ini adalah proyek propaganda. Di mana proyek propaganda ini punya 2 sasaran target. Saya ulangi ya. Ini biar dipahami oleh saudara-saudara sebangsa setanah air. Saya ulangi ya, saya akan perlahan-lahan mengurai ini. Bahwasanya segala opini, terutama yang dimainkan oleh Ibu Koni Bakri maupun juga Pak Hasto Kristianto sebelum ditahan oleh KPK, dan kroni-kroninya, ini semua adalah bagian penting dalam sebuah proyek yang saya sebut atau saya namakan proyek propaganda yang punya 2 sasaran target. Sasaran target yang pertama adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwasanya sesungguh-sungguhnya sosok yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo adalah sosok yang sangat haus dan tamak akan kekuasaan. Meskipun kita tahu ini adalah kebohongan besar, meskipun kita tahu bahwa ini adalah fitnah keji, tapi informasi ini terus diulang-ulang, diperdengarkan kepada rakyat. Saya mengerti bahwa mereka sedang memainkan teori kebenaran ilusi, kalau nggak salah itu, teori kebenaran ilusi. Jadi mereka sedang berupaya bagaimana untuk merecoki psikis masyarakat. Mereka sedang berupaya untuk mengsugesti psikis masyarakat. Karena teori kebenaran ilusi itu mengatakan bahwa suatu kebohongan yang terus diulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran. Ini yang sedang mereka praktekin. Ini yang sedang mereka mainkan dan akan terus mereka mainkan sebisa mungkin hingga masyarakat itu percaya apa yang mereka katakan, bahwa satu, sosok yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo adalah sesungguh-sungguhnya sosok yang sangat-sangat haus dan tamak akan kekuasaan. Itu yang pertama. Jadi dengan menyampaikan informasi, meskipun itu adalah kebohongan besar, meskipun itu adalah fitnah keji, dengan menyampaikan itu secara terus-menerus, kan mereka tahu Bapak Jokowi orangnya diam, ya, tabah, sabar, ya, tidak terlalu ambil pusing, tidak terlalu gubris dengan segala isu-isu fitnah yang menerpa dirinya dan keluarganya. Mereka paham bahwa Bapak Jokowi tidak akan terlalu ambil pusing dengan segala fitnah yang mereka sebarkan. Kan begitu. Jadi kebohongan ini terus diulang-ulang. Satu, berharap agar itu dapat mempengaruhi psikis rakyat, agar kemudian rakyat percaya bahwa itu adalah sebuah kebenaran, fakta. Di sisi Bapak Jokowi itu sendiri, mereka berharap Bapak Jokowi kemudian tersinggung, malu, kemudian
menjauhkan diri dari Bapak Prabowo Subianto. Itu harapan mereka, itu sasaran target mereka. Ketika apabila tali persahabatan Insinyur Haji Joko Widodo, Prabowo Subianto renggang atau putus, kemudian posisi Pak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, akan rentan. Ya, saya akan jelaskan ini perlahan-lahan ya, biar saudara-saudara mengerti ya. Dan saudara-saudara boleh ya menyebarkan video saya ini ya. Pada posisi Pak Gibran yang rentan tersebut, kemudian akan mudah untuk diguncang, jatuhkan dari posisinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pak Gibran akan sangat mudah untuk diguncang, jatuhkan. Nah, ketika tali persahabatan Insinyur Haji Joko Widodo, Jenderal Prabowo Subianto telah renggang atau putus, lalu kemudian posisi Pak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, telah begitu mudah diguncang, jatuhkan, maka sasaran target selanjutnya adalah mengguncang, jatuhkan Jenderal Prabowo Subianto dari tahta Presiden Republik Indonesia. Ini sasaran target mereka. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Koni Bakri itu adalah kebohongan besar, itu adalah fitnah keji. Sehingga saya katakan, Ibu Koni Bakri, hei Koni Bakri, kalau engkau dengar kata-kataku, kau pengecut. Kau manusia yang tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang Anda katakan. Selalu menyinggung nama orang lain sebagai sumber informasi. Padahal itu berasal dari dirimu sendiri. Anda katakan parosan. Bukan parosan. Itu bersumber dari dirimu sendiri. Dari mulutmu sendiri. Lalu sekarang kau sebut nama Pak Hasto sebagai sumber informasi. Itu dari mulutmu sendiri. Koni Bakri. Dari mulut kau sendiri. Dari pribadi kau. Tapi memang dasar kau pengecut sehingga kau menggunakan nama orang lain agar kau terluput daripada jeratan hukum. Tidak punya nyali untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikatakannya. Padahal segala kebohongan itu bersumber dari dirinya, dari mulutnya sendiri. Segala fitnah keji itu bersumber dari dirinya sendiri, dari mulutnya sendiri. Tapi selalu nama orang lain yang disinggung sebagai sumber informasi. Nah, sumber informasi yang berubah ini saja saya pikir sudah cukup membuat kita mengerti bahwa Ibu Koni Bakri ini adalah seorang pendusta, seorang pembohong besar. Tapi dia tidak mau dirinya itu terjerat hukum. Sehingga dia menyinggung nama orang lain sebagai sumber informasi. Jadi dia menebar kebohongan lalu kemudian cuci tangan dengan menyinggung nama orang lain. Itu loh Pak Rosan sumber informasinya. Itu loh Pak Hasto sumber informasinya. Tanya aja selengkapnya sama Pak Hasto. Padahal informasi itu dari dirinya sendiri. Dari mulutnya sendiri. Nah, saya coba menyimak berulang-ulang kali statement Ibu Koni Bakri yang pertama ya. Dia katakan mendapat informasi dari Pak Rosan. Katanya Pak Prabowo hanya 2 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Gibran Rakabuming Raka. Tapi kalimatnya selanjutnya, kalimat Ibu Koni Bakri selanjutnya, sadar tidak sadar dia sedang menelanjangi dirinya sendiri. Dimana dia katakan, emang kamu yakin Pak Prabowo itu sampai 2 tahun? Kalau saya jadi Jokowi, Prabowo saya matikan aja besok. Sadar tidak sadar, si Koni Bakri, si pengecut ini, si pembohong besar, si penebar fitnah keji ini, menelanjangi dirinya sendiri. Ya kadang kalau saya Jokowi, Prabowo saya matikan saja besok. Artinya bahasa itu adalah dari dirimu sendiri. Niat itu adalah dari pihakmu, bukan dari pihak lain tapi dari pihakmu. Kemudian coba kita lihat track record Insinyur Haji Joko Widodo menjabat wali kota Solo 2 kali. Kemudian gubernur DKI. Kemudian jadi presiden Republik Indonesia 2 kali. Tidak ada sejarahnya Insinyur Haji Joko Widodo melengsarkan orang dari tahta jabatannya. Tetapi fakta hari ini bicara bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri pernah melengsarkan Gus Dur dari tahta kepresidenan. Itu fakta. Sehingga hari ini kalau kita coba berspekulasi, siapa yang lebih berpotensi melengsarkan siapa?
maka potensi itu ada pada orang yang telah berpengalaman melakukannya. Siapakah orang tersebut? Megawati Soekarno Putri. Dia yang berpengalaman melakukan itu. Dia yang berpengalaman dalam hal guling-mengguling. Dia yang berpengalaman dalam hal lengser-melengserin. Jadi kalau hari ini kita coba berspekulasi, siapa yang lebih berpotensi melengserkan siapa? Maka Ibu Megawati Soekarno Putri lebih berpotensi melengserkan kepemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Dengan cara apa? Dengan cara memainkan kebenaran ilusi seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Menyampaikan informasi secara terus-menerus kepada rakyat bahwa Insinyur Haji Joko Widodo adalah sesungguh-sungguhnya sosok yang haus dan tamak akan kekuasaan. Kemudian rakyat akan percaya itu, kemudian rakyat akan nimbrung dalam frekuensi kebencian PDIP, ikut-ikutan membenci Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo. Kemudian di sisi Bapak Jokowinya akan tersipu malu karena terus-menerus dituduh, dijustifikasi seperti itu. Kemudian memutus tali persahabatannya dengan Jenderal Prabowo Subianto. Kemudian posisi Pak Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia akan rentan, akan sangat mudah untuk digoncang jatuhkan. Dan selanjutnya dari itu adalah posisi Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto pun akan sangat-sangat rentan dan mudah diguncang jatuhkan. Itulah sasaran targetnya. Jadi paham kita. Jadi siapa yang merencanakan, pihak mana sebenarnya yang merencanakan Jenderal Prabowo Subianto menjabat Presiden Republik Indonesia hanya 2 tahun. Sesungguh-sungguhnya yang punya konsep ini, yang punya rencana busuk ini, yang punya niat keji ini adalah pihak PDIP. Yang punya rencana jahat ini, yang punya niat busuk ini adalah lebih berpotensi milik Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi saudaraku sebangsa setanah air, sampaikan kepada teman-teman saudara-saudara kita, tetangga, sanak famili kita, bahwa ini ada proyek propaganda yang sedang dijalankan. Ada proyek propaganda yang sedang dimainkan secara terus-menerus, secara berulang-ulang untuk menghasut dan menyesatkan rakyat. Supaya rakyat itu melek, tersadar, oh seperti ini kondisinya. Sehingga kemudian pengetahuan itu menjadi tameng untuk kemudian bisa menepis segala informasi-informasi miring, informasi-informasi berbasis kebohongan dan fitnah keji yang dihembuskan, disebarluaskan oleh Koni Bakri dan kroni-kroninya. Siapa Koni Bakri? Dia pengamat militer. Bukan! Pengamat militer itu profesi. Tapi posisi Koni Bakri adalah simpatisan atau bahkan politisi partai PDIP. Jelas dia punya kepentingan, yaitu kepentingan PDIP. Jelas dia punya sentimen, yaitu sentimen PDIP. Dengan begitu kita bisa menyadari, oh wajar kenapa segala narasinya, segala statementnya selalu tendensius. Kenapa segala narasinya, segala statementnya itu selalu berbau kebencian. Kita bisa mengerti sampai di situ. Karena ini menurut saya adalah sebuah informasi yang sangat penting. Saya pertegas bahwa posisi Jenderal Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Dan kita sebagai rakyat harus sadar bangkit untuk menjaga presiden kita. Kenapa? Karena presiden kita adalah wibawa negara kita. Presiden kita adalah wibawa bangsa. Kita harus bangkit menjaga beliau. Dan kemudian juga kita minta kepada orang-orang dekatnya untuk betul-betul dijaga presiden kami, Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Jaga dia. Barusan saya lihat berita di salah satu media, Fajar.co kalau nggak salah. Isu yang sama itu dihembuskan oleh Dr. Tifa.
Di situ mengertilah saya, kenapa Dr. Tifa sebagai pendukung Pak Anies Baswedan ikut-ikutan nimbrung dalam memainkan isu propaganda ini. Ingat ya, Pak Anies Baswedan bukan sesungguh-sungguhnya calon presiden. Pak Anies Baswedan hanyalah calon presiden poros tengah ciptaan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebagai imbalannya, nanti Pak Anies Baswedan akan diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI, tapi kemudian Pak Anies Baswedan juga dikibulin oleh Ibu Megawati. Ini permainan politik tingkat dewa. Saya kasih tahu biar saudara-saudara paham. Jadi, kalau hari ini Pak Anies Baswedan itu masih sefrekuensi dengan Ibu Megawati, wajar kalau kemudian para anak buahnya Pak Anies Baswedan itu ikut menggarap proyek propaganda tersebut. Wajar, karena mereka masih satu frekuensi. Pak Anies Baswedan juga adalah jongosnya Ibu Megawati. Biar paham ya, saudara-saudara ya. Itulah sebabnya para anak buahnya Pak Anies Baswedan ikut-ikutan memainkan itu. Nah, kenapa Pak Anies Baswedan ketika itu dipilih sebagai calon presiden poros tengah? Dengan asumsi bahwa orang yang berpotensi memecah dan merebut suara pendukung Jenderal Prabowo Subianto dari kalangan religius adalah Pak Anies Baswedan. Maka dari itu Pak Anies Baswedan ditunjuk sebagai calon presiden poros tengah ciptaan Ibu Megawati untuk memecah suara pendukung Bapak Prabowo Subianto, terutama dari kalangan religius. Berharap dengan begitu, maka dukungan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka akan melemah, dan kemudian yang menang adalah calon presiden dan calon wakil presiden usungan PDIP. Kita harus mengerti ya, ini benang merahnya, rangkaian peristiwa politik sejak masa kampanye 2024 hingga hari ini, dan proyek propaganda ini masih terus digarap, masih terus dijalankan. Semoga video saya ini bisa mencerahkan dan bisa menyadarkan saudara-saudara sebangsa setanah air. Ingat, presiden adalah wibawa negara. Presiden adalah wibawa kita sebagai bangsa Indonesia. Kehormatan kita sebagai bangsa Indonesia. Maka sebagai rakyat yang sadar, kita harus betul-betul bangkitkan energi, semangat untuk menjaga presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.